Dan apa yang dihasilkan dari beliau sebagai guru yang hebat, guru yang baik, dinyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya Allah menegaskan kita umat Islam adalah murid-murid Kanjeng Rasul, dan kita dinyatakan sebagai murid yang terbaik, khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah ada di dalam peradaban manusia. Kita bisa menjadi umat yang terbaik karena kita memiliki guru yang terbaik. Tentu saja. Ya. Dan apa yang menjadikan Kanjeng Rasul itu sebagai guru yang terbaik? Quran menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dapat kita simpulkan melalui ayat ini. Ini cepat-cepatan saja nih. Habib ini sudah kepingin memulai sholawat. Kanjeng Rasul sebagai guru yang terbaik, yang namanya guru yang terbaik ternyata ada dalam syarat-syarat yang termaktub di dalam ayat laqad ja'akum rasulun tadi. Kanjeng Rasul bisa menjadi guru yang terbaik karena Kanjeng Rasul itu adalah azizun alaihi ma anittum. Artinya Kanjeng Rasul itu menjadi guru karena dia peduli kepada apa yang kita rasakan, peduli apa yang kita hadapi, peduli dengan apa yang sedang membebani kita, yang kita anggap berat, kita anggap muskil. Kanjeng Rasul itu peduli, menganggap yang kita alami itu sesuatu yang besar, sesuatu yang penting untuk dijadikan sebagai fokus perhatian. Maknanya kalau ingin menjadi guru yang baik, yaitu guru yang peduli, bukan guru yang ogah-ogahan, bukan guru yang hanya sekedar absen, bukan guru yang sekedar menyampaikan pelajaran, tidak mengenal muridnya, tidak mau mencermati muridnya satu persatu. Ya, ini bukan guru yang baik. Guru yang baik mungguh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, guru yang ngerti dengan apa yang dihadapi oleh muridnya. Ketika muridnya itu orang yang mungkin Islamnya itu belum kuat, akidahnya belum kuat, beliau tanya kepada sang guru, wahai Rasul, apa yang harus saya lakukan? Amal apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Kanjeng Nabi menjawab terhadap murid yang kayak begini ini, qul amantu billah tsumas taqim. Kamu itu supaya menjadi orang yang baik, orang yang benar, kamu itu imannya itu yang teguh, yang kuat. Kalau sudah yakin, yakini dengan sebenar-benarnya, tsumas taqim, istiqomahlah dengan apa yang menjadi keyakinanmu. Kira-kira demikian. Menghadapi murid yang emosional, murid yang mudah marah, Kanjeng Nabi jawab, amal apa ya Rasul yang harus saya lakukan? Nabi jawab, kamu tuh jangan suka marah-marah, la taghdab, ojo gampang ngamuan. Kenapa? Karena Nabi tahu bagaimana situasi yang dihadapi oleh muridnya. Nabi tahu psikologi muridnya, mukhatabnya, sasarannya. Kenapa Nabi tahu? Karena tentu Nabi peduli dengan apa yang beliau hadapi. Selanjutnya seperti yang disampaikan di dalam ayat itu, aspek yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah harisun alaikum. Artinya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang harisun alaikum, penuh perhatian, orang yang penuh dengan
kasih sayang. Apa yang dihadapi oleh muridnya itu tidak semata-mata hanya disampaikan sudah, tapi kemudian beliau membimbing bagaimana muridnya itu bisa berhasil, bagaimana muridnya itu bisa senantiasa berada di jalan yang benar. Artinya senantiasa murid itu akan jadi bimbingannya terus. Tidak kok udah lulus, oh, saya nggak mau tahu dia sudah lulus kok. Dia dulu bekas murid saya. Oh, enggak ada bekas murid. Murid juga murid, guru adalah guru. Selamane guru ya dadi guru. Kewajibannya untuk bimbing kepada muridnya. Jadi tidak ada bekas murid, tidak ada. Sama dengan tidak ada bekas guru. Ya, ini harisun alaikum. Yang terakhir, bil mu'minina raufun rahim. Seorang guru haruslah raufun rahim. Haruslah menjadi guru yang penyayang. Guru yang ya namanya juga penyayang, berarti guru itu harus sabar menghadapi murid yang kadang delewer, murid yang kadang dablek, nakal, terlambat. Jam 8 teko jam 09. Dikon gara PR orang gara PR. Nah, ini sabar. Di antara sabar ini bagian dari raufun rahim. Ya wis rapopo ning sesuk aja dibaleni. Ini sifat sayangi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat Kanjeng Rasul ketika beliau mengajar, terlihat sekali senantiasa memanggil muridnya dengan wahai anakku, ya ada apa saudaraku. Ya, kalau ada orang bertanya tidak dinyek pertanyaan, alah kayak gitu aja nggak tahu murid cap apa itu, nggak ada gitu itu. Kalau murid sudah digitukan oleh guru, ya sudah besoknya nggak akan mau bertanya lagi. Tapi kalau ada guru apa murid bertanya dan guru tadi bilang, oh ya anakku Ahmad, apa yang mau kamu tanyakan? Coba dengan model kelembutan itu mesti anak itu merasa akan disayang, dilindungi. Yang dengan demikian ya mesti dia akan merasa senang dengan pelajaran yang diberikan. Ini Kanjeng Rasul. Tidak pernah membuli, tidak pernah Kanjeng Rasul bilang alah, tidak pernah mengecewakan orang yang bertanya tidak dijawab, tidak pernah. Tidak pernah membuli, tidak pernah ngenyek dengan pertanyaan, tidak pernah. Yang karena itu beliau disebut raufun rahim. Raufun rahim menika sifatipun Gusti Allah, bapak-bapak ibu-ibu. Tapi oleh Allah Ta'ala Kanjeng Rasul, saking Kanjeng Rasul itu sangat penyayang sedemikian rupa kepada umatnya, Nabi diberi julukan oleh Allah sendiri dengan raufun rahim, dengan orang yang sangat penyayang, amat memberi belas kasihan. Ini raufun rahim. Ya, yang dari sini bapak-bapak ibu-ibu, kita punya omongan, punya semboyan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah salah satu dari aspek penting dari pembentukan santri. Tidak boleh tidak, namanya santri otomatis ada kiai. Memang yang disebut hari santri, tapi itu maksudnya hari santri dan kiai. Sebab tidak ada santri kalau tidak ada kiai, nggak ada kiai kalau nggak ada santri. Masa Habib mau sholawatan di sini sendiri? Kan nggak mungkin. Ya, ini harus ada santrinya ya ada, gurunya ya ada. Nah, inilah yang saking hebatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng sahabat Abu Bakar tuh sampai heran, sampai bingung. Kanjeng Nabi, jenengan itu kan nggak pernah sekolah, yo nggak pernah.
diniyah yo gak pernah. Bapake jenengan yo sampun sedo, jenengan tuh yatim piatu. Tapi jenengan tuh kok bisa mendidik sedemikian rupa. Jenengan tuh kok bisa menjawab pertanyaan berbagai-bagai luar biasa. Jenengan iku sing ngajari sinten? Kanjeng sinten? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok hebat itu, jenengan tuh yang ngajari siapa? Kita ini kan masa kecilnya bareng gitu. Masa remajanya ya kenal. Jenengan yo tak kira ming angon wedhus wae. Tapi kok jenengan iso hebat, iso ngandani wong sedemikian rupa, menjawab pertanyaan yang sulit-sulit sedemikian rupa. Yang ngajari jenengan tuh siapa? Kanjeng Nabi jawab, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sing mulang aku pangeranku, lan Gusti Allah telah memberikan pendidikan yang terbaik kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Gusti Allah yang telah mendidikku dan Allah telah memberikan pendidikan yang terbaik kepadaku. Luar biasa. Ini menjadi kunci terakhir bapak-bapak ibu-ibu untuk menjadi pendidik yang baik. Jangan lupa sing jenenge pendidik mboten namung guru. Ya kita semua adalah pendidik bagi anak-anak kita. Kita semua adalah pendidik bagi keluarga kita. Leres? Nggih. Dan apa yang beliau maksudkan dengan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, untuk menjadi pendidik yang baik, tidak boleh tidak, pendidikan kita harus senantiasa Rabbani, pendidikan yang ya memberikan muatan-muatan ketuhanan, muatan-muatan ilahiyah, muatan-muatan keagamaan, muatan-muatan yang bersifat moral, pendidikan yang bersifat adab. Ini yang penting sekali. Ilmu tidak semata-mata ilmu, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menyertakan Gusti Allah. Inilah yang disebut dengan Rabbani. Tidak sekedar mengajar, tapi sebagai pengajar kita harus juga nyontoni, kita harus meneladani sebagaimana sifat-sifat Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu maha penyayang, kita juga harus maha penyayang. Kalau Gusti Allah itu maha pemberi, kita juga harus maha pemberi. Kalau Gusti Allah dan seterusnya dan seterusnya. Inilah bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi kunci yang paling utama dari pendidikan kita, yaitu pendidikan yang senantiasa Rabbani, pendidikan yang senantiasa menyertakan muatan-muatan ketuhanan, tidak ilmu semata-mata ilmu, tetapi ilmu yang memiliki muatan moral, muatan keagamaan, yang dengan itu anak kita harapkan bukan menjadi anak yang sekedar pinter, tapi juga anak yang benar. Alhamdulillah. Dan ini penting sekali bagi kota kita tercinta Yogyakarta, karena kota kita dikenal sebagai kota pendidikan, kota pelajar. Tidak boleh tidak, kita harus bersyukur ada 4 capres cawapres kita yang berasal dari kota Yogyakarta. Ada Mas Anies, ada Caimin, ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud. 20 tahun, 30 tahun yang lalu mereka semua berada di Jogja. Mereka semua menimba ilmu di Jogja. Berada di Kawah Condro Dimuko di Jogja ini. Yang artinya pendidikan kita 20-30 tahun yang lalu adalah pendidikan yang berhasil. Bahkan hari ini kita punya presiden,
berasal yang pernah mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta. Hari ini kita bertanya, apakah 20-30 tahun yang akan datang kita juga punya capres cawapres juga berasal dari Yogyakarta atau tidak? Ini menjadi pertanyaan besar kita. Ini menjadi tanggung jawab kita yang paling utama di kota Jogja. Kita tidak punya sawah, kita tidak punya pabrik. Investasi terbesar kita adalah kota pendidikan. Artinya kita harus memastikan anak-anak kita, pelajar mahasiswa yang ada di sini, bukan hanya mereka belajar baik di bangku kelas kuliah, tapi juga mereka punya rasa nyaman, aman, tentram berada di lingkungan kota Yogyakarta. Yang dengan itu kita berharap 20-30 tahun lagi kita juga punya capres cawapres, punya direktur, punya komisaris BUMN, punya gubernur-gubernur, panglima-panglima yang pernah mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta.